Buat Anda yang menghujat Allah Tritunggal, menghujat Yesus, menghujat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Agent Stitch ya, yang punya channel. Saudaraku, uh, yang saya kasihi atas nama Allah SWT, uh, diungkapkan bahwa buat saudara yang menghujat Yesus, Tuhan Yesus, menghujat Allah Tritunggal, menghujat Allah Trinitas, ya, lebih kurang begitu, bertobatlah, ya. Yang perlu bertobat itu siapa, saudaraku? Perlu kita pelajari bersama, kita tidak saling menghujat, membenci, ya, apalagi saling memusuhi. Kita saudara, akan tetapi untuk kami umat Islam itu wajib hukumnya menyampaikan ayat-ayat Allah kepada semua manusia. Bagi yang mau belajar, memahami dan mengimani, ya. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha masihub ibnu Maryam. Wa qala masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Wa ma lizzalimin min ansor. Sungguh kafirlah, kata Allah, orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih itu sendiri. Sementara Al-Masih menyerukan kepada Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tuhanku dan Tuhanmu, katanya. Jadi, sementara saudara bilang Yesus Tuhan. Nah ini ya, ini yang ditentang, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan ayatnya, innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Sungguh ya, orang-orang yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, haram surga bagi mereka. Nah, ini ancaman Allah nih. Berarti kita tidak akan masuk surga manakala kita menyebut ada Tuhan selain Allah. Seperti yang saudara bilang, Tuhan Yesus ya, Tuhan Tritunggal, ya gitu lebih kurang ya. Maaf ya kalau salah ya. Kita mencari kebaikan untuk kita semua ya. Di mana tempatnya kalau diharamkan masuk surga? Wa ma'wahun nar, adalah neraka, dan tak ada seorang penolong pun bagi mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman kepada orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih itu sendiri dan orang-orang yang menyembah selain Allah secara keseluruhan. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan ya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisus salasa wa ma min ilahin illa huwahida wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna ladzina kafaru minhum azabun alim. Sungguh kafirlah, kata Allah, orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga. Seperti yang adik bilang ya, Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Nah, yang dilarang oleh Allah siapa? Siapa yang harus bertobat? Yang mengatakan Trinitas, yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga. Nah, kita yang wajib bertobat agar bisa selamat dari azab Allah. Seperti ayat tadi dikatakan, kafirlah, kata Allah, orang yang mengatakan Allah itu adalah satu di antara tiga. Padahal Allah ya satu, tiada Tuhan selain Allah. Allah itu Esa. Sebagaimana banyak dijelaskan di dalam Injil ya. Kalau kita baca Injil ya, jangan sampai ada pertentangan. Ayat ini dikatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, arti dari kalimat ini apa? Kita tidak mencari dogma-dogma ya. Sehingga kita mencari kebenaran itu pahami kalimat yang tertulis. Maknanya apa?
baik makna gramatikal, ya, secara eksplisit, nggak akan lari dah, ya, nggak akan lari. Nah, jangan kita sampai salah mengimani eh, kepercayaan, ya. Perlu pembuktian sejarah-sejarah yang perlu kita pelajari. Nah, lanjutan ayat ini, ya. Wa illam yantahu amma yakuluna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim. Barang barang siapa di antara mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, maka sesungguhnya azab Allah pedih akan ditimpakan kepada mereka. Maka bertobat. Mari kita bertobat, saudaraku. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, ya, yang dalam hal ini belum mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, belum menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Ketahuilah bahwa Allah SWT mengutus setiap umat itu ada seorang rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rusulah ani budullaha wajtanibut taghut. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku telah utus seorang rasul untuk setiap umat. Kita tahu zaman Nabi Adam, Nabi Adam, Nabi Ibrahim diutus untuk umatnya pada saat itu. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Yahya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, seperti yang kita bicarakan ini kan. Untuk menyeru anik budullaha wajtanibut taghut. Untuk menyembah Allah saja dan jauhilah taghut. Jauhilah sesembahan selain Allah. Gitu. Coba kita pelajari. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dolala. Di antara mereka, kata Allah, ada yang diberi petunjuk karena mereka beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul yang Allah utus. Dan ada di antara mereka yang ingkar dan tetap di dalam kesesatan. Maka kata Allah, berjalanlah kalian ke penjuru dunia. Telusuri apa yang telah terjadi zaman-zaman dahulu ketika orang mengingkari Nabi, menolak ajaran Nabi, menolak menerima Allah sebagai Tuhan, menuhankan selain Allah. Lihat, kata Allah, apa yang terjadi. Sesungguhnya azab telah ditimpakan kepada yang tidak menerima Allah sebagai Tuhan untuk disembah. Coba kita lihat zamannya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Fir'aun, Harun, ya orang-orang kafir dulu, ya, ada yang jadi batu, ada yang ditenggelamkan. Zaman Nabi Musa, ya, zaman Nabi Nuh, ya, zaman Lut itu. Siapa yang dikorbankan itu? Yang dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dahsyat sekali. Ini perintah Allah langsung ini. Berjalanlah kalian ke pelosok dunia. Maksudnya kita nggak harus berjalan, tapi kita baca sejarah. Sebaik-baiknya sejarah adalah di dalam Al-Quran. Karena langsung difirmankan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Ya. Di dalam kitab Al-Quran tidak ada yang tidak jelas apa yang terjadi mulai dari Nabi Adam, mulai sebelum penciptaan bumi dan langit dan seisinya, semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka saya katakan tidak ada sejarah lebih jelas, lebih terpercaya kecuali Al-Quran. Mari sahabatku, kita bertaubat. Bertaubat, maka kita akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih.
Sungguh tidak diampuni orang-orang yang menyekutukan Allah dan